Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Anissa Fitriantika, NPM 1403101701036. Pada video kali ini, saya akan presentasikan tentang keramik komposit yang merupakan tugas dari mata kuliah material fungsional kelas B Fisika Unpad. Saya berasal dari kelompok A bersama dua rekan saya, yaitu Anissa Nurrahmawati dan juga Nur Fitriani. Berikut adalah presentasi dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang introduction, yaitu penjelasan singkat mengenai bahan komposit keramik, dan juga pengertian yang berisi penjelasan lengkap mengenai bahan komposit keramik sendiri. Sedangkan tentang manfaat bahan, lalu mengenai karakteristik bahan, teknik reparasi, dan juga beberapa aplikasi lainnya akan dijelaskan oleh Nur Fitriani dan juga Anissa pada video lainnya, yang linknya akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Introduction. Keramik matriks komposit atau CMC sedang dikembangkan untuk mengambil keuntungan dari sifat keramik suhu tinggi sambil mengatasi faktor rendah keramik monolitik. Mekanisme pengerasan seperti cracking matrix, defleksi retak antar muka dibonding, crack wet bridging, dan fuel lulul dimasukkan dalam CMC untuk mengurangi kecenderungan kegagalan katastrofik yang ditemukan pada keramik monolitik. Keramik yang diperkuat dengan partikulat, kumis, dan serat kontinu menunjukkan berbagai aspek mekanisme pengerasan ini. Namun, penguatan dengan serat terus-menerus menawarkan peningkatan terbesar dalam ketangguhan. Komposit dengan karbida, oksida, gelas, dan karbon digunakan dalam pengembangan CMC. Dalam kasus CMC karbida, oksida, dan kaca, matriks menunjukkan ketahanan korosi temperatur tinggi yang sangat baik sehingga tujuan pengembangan komposit adalah untuk tidak mengurangi properti yang sudah ada sebelumnya. Untuk pengertian dari CMC sendiri, CMC merupakan bahan komposit heterogen secara kimia dan mikro, terdiri dari matriks antarmuka, penguatan matriks, dan unsur-unsur penguat. Perilaku korosi masing-masing konstituen ini kemungkinan tidak akan sama dengan apakah dievaluasi secara individual atau di dalam komposit. Bahan ini mengandung keramik sebagai matriks dan diperkuat dengan serat pendek atau serabut-serabut whisker, di mana terbuat dari silikon, karbida, atau karbon nitride. Selanjutnya, matriks yang sering digunakan pada CMC adalah gelas anorganik, keramik gelas, alumina, dan juga silikon nitrida. Keuntungan dari CMC sendiri adalah dimensinya steril, bahkan lebih stabil dibandingkan dengan logam, sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan pada cast iron, mempunyai karakteristik permukaan yang tahan pada arus, unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi, tahan pada temperatur tinggi juga, atau CRIP, kekuatan dan ketangguhannya tinggi, dan ketahanan pada korosinya yang cukup baik. Namun, kerugian pada CMC sendiri adalah sulit untuk diproduksi dalam jumlah yang besar, relatif mahal, dan non-cost efektif, dan juga hanya untuk pada aplikasi tertentu. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai CMC yang akan dijelaskan oleh Nur Fitriani dan juga Anissa, mari kita memahami lebih lanjut mengenai material komposit. Komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material penyusunnya. Komposit berasal dari kata to compose, yang berarti menyusun atau menggabung. Jadi, secara sederhana, bahan komposit berarti bahan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berlainan. Berikut adalah contoh bahan atau material komposit, ditunjukkan oleh gambar di samping. Material komposit tersusun atas dua tipe material penyusun, yakni matriks dan juga fiber, atau reinforcements. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Fiber berfungsi sebagai material rangka yang menyusun komposit, sedangkan matriks berfungsi untuk merekatkan fiber dan menjaganya agar tidak berubah posisi. Campuran keduanya akan menghasilkan material yang keras, kuat, namun ringan. Hal tersebut diilustrasikan oleh gambar di bawah, yaitu matriks yang dicampurkan dengan reinforcements akan menghasilkan bahan komposit. Fiber memiliki sifat yang mudah untuk dibentuk dengan cara dipotong atau juga dicetak, sesuai dengan kebutuhan desainnya. Selain itu, perbedaan pengaturan susunan fiber akan merubah pula sifat-sifat komposit yang dihasilkan. Matriks umumnya terbuat dari bahan resin. Ia berfungsi sebagai perekat material fiber sehingga
tumpukan fiber dapat merekat dengan kuat. Resin akan saling mengikat material fiber, sehingga beban yang dikenakan pada komposit akan menyebar secara merata. Selain itu, resin juga berfungsi untuk melindungi fiber dari serangan bahan kimia atau juga kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusak material komposit tersebut. Berikut jenis-jenis komposit. Terdapat 3 jenis komposit. Yang pertama, fibrous komposit atau komposit serat, yang merupakan jenis komposit yang hanya terdiri dari satu laminat atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat atau fiber. Fiber yang digunakan bisa berupa glass fiber, seperti carbon fiber, aramid fiber, atau polyaramid, dan sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu, bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Lalu berikutnya ada laminate komposit atau komposit laminat. Komposit laminat merupakan jenis komposit yang terdiri dari 2 lapis atau lebih yang digabung menjadi satu dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat sendiri. Terakhir, yaitu partikular komposit atau komposit partikel, yang merupakan komposit yang menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriksnya. Untuk manfaat dari komposit sendiri, yang pertama, dapat memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik tertentu, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, lalu keleluasan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya, dan menjadikan bahan menjadi lebih ringan. Salah satu contoh paling mudah dari material komposit adalah beton cor yang tersusun atas campuran dari pasir dan juga koral, semen, besi, serta air. Nampak bahwa material-material penyusun tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Namun, ketika dicampurkan dengan perbandingan serta teknik tertentu, akan menghasilkan beton yang sangat kuat, keras, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Berikut aplikasi dari CMC yang sudah dijelaskan karakteristik dan juga sifatnya oleh Anissa dan juga Nur Fitri. Salah satu aplikasinya adalah Preparation of Carbon Fiber Reinforced BN Matrix Composite. Sebagaimana kita tahu bahwa kereta adalah salah satu transportasi favorit terbesar di Indonesia. Salah satu komponen kereta yang paling penting adalah sistem pengereman. Rem memiliki beberapa fungsi seperti mengurangi kecepatan dan menghentikan kereta. Salah satu komponen yang paling sering diganti adalah blok rem. Sejak 2016, blok rem di kereta api Indonesia sudah mulai berubah dari rem logam hingga ke rem komposit. Tetapi sayangnya, Indonesia harus mengimpor dari luar negeri. Geopolimer dengan serat karbon dapat menjadi bahan alternatif untuk menggantikan blok rem konvensional. Karena komposit geopolimer memiliki keunggulan lebih dari blok rem konvensional seperti lebih murah, ringan, dan tahan suhu tinggi. Ada 3 metode percobaan dari spesimen geopolimer, yaitu uji gesekan, uji lentur, dan uji SEM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komposit yang mengandung fly ash 50%, kaolin 40%, silikavium 10%, dan kalium oksida 12 gram, karbon fiber, dan sulfur memiliki nilai gesekan koefisien yang lebih tinggi ketika kita menambahkan sulfur 10% daripada spesimen tanpa sulfur, dan memiliki nilai gesekan koefisien yang lebih rendah ketika kita menambahkan serat karbon 10% dari spesimen tanpa serat karbon. Untuk pengujian lentur dapat mencapai kekuatan sekitar 86 MPa dengan modulus lentur sekitar 20 GPa. Retakan yang menghasilkan kekuatan lentur rendah dan geopolimer dengan karbon fiber tidak memiliki celah dan membuat kekuatan lebih tinggi. Demikian aplikasi dari CMC, yaitu geopolimer untuk blok rem kereta api, dan juga penjelasan mengenai material komposit, juga mengenai penjelasan tentang CMC sendiri, yang menjadi pelengkap dari video sebelumnya yang dijelaskan oleh Anissa dan juga Nur Fitriani. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini dapat melengkapi video presentasi sebelumnya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.